Jadi materi di sini nanti tema dan mungkin subtema. Nah, kalau di sini adalah rinciannya dalam tema dan subtema tersebut isinya poin-poin yang harus dipelajari oleh peserta didik. Mengapa di sini alasan kenapa peserta didik tersebut perlu mempelajari materi ini. Nah, lalu bagaimana adalah cara mempelajarinya? Mungkin di sini dengan rencana kegiatan nanti akan seperti apa. Lalu untuk apa di sini berarti tujuannya ya, tujuan pembelajarannya. Nah, seperti ini. Seperti ini Bapak Ibu. Materi di sini kan hanya temanya aja. Materinya apa yang akan dipelajari. Ini kebetulan contohnya Quran dan hadis. Tapi di fase C berarti 5, 6 ya. Nah, di sini saya perhatikan kemarin rata-rata mengajari fase A dan fase B ya, yang kemarin dikerjakan pelajaran dan lain-lain. Jadi nanti Bapak Ibu membuat materinya sesuai tujuan pembelajaran yang dibuat pada tugas-tugas sebelumnya. Gitu. Iya, jadi misalnya kemarin fase B, ya udah fase B aja terus. Oh gitu. Iya. Ini materinya seperti ini. Apa itu detailnya? Isi surat Al-Kafirunnya, isi sudahnya, sama isi surah apa lagi? Tadi satu lagi teh Al-Hujurat. Oke. Lalu mengapa? Mengapa? Agak bingung juga ini mengapa. Oh, mengapa harus belajar ini sepertinya. Nah, ini bagaimana seperti yang saya sampaikan tadi isinya adalah tentang kegiatan pembelajaran yang mau seperti apa. Begitu. Kalau di sini di peserta didik dibimbing membaca ayat bersama-sama, diberi contoh oleh guru atau mendengarkan secara visual dari video. Gitu. Kemudian membimbing peserta untuk menerjemahkan, lalu diberi penjelasan, dan seterusnya. Untuk apa? Nah, ini tujuannya. Tujuan mereka belajar surat Al-Kafirun untuk apa? Tujuan belajar surah Al-Maidah ayat 2 dan 3 untuk apa? Lalu yang terakhir tujuan mempelajari, membaca, menghafal, mempelajari, dan memahami kandungan surah Al-Hujurat ayat 12-13 untuk apa? Jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi misalnya elemennya fikih, lalu materinya tentang bacaan sholat begitu ya. Nah, berarti kan di bagian apa isinya apa, Pak? Di materi di sini bacaan sholat atau rukun dan bacaan sholat begitu di materi. Nah, di apa berarti rinciannya. Rukun sholat apa saja, bacaannya apa saja, syukur-syukur ditambahkan dalilnya, dalil masing-masing gerakan bacaan sholat, rukun sholat juga. Lalu kira-kira di mengapa isiannya apa Bapak Ibu? Kalau materinya tadi rukun dan bacaan sholat. Kira-kira di bagian mengapa isinya apa? Bisa dengan seperti ini. Jadi misalkan menurut Quran surah berapa anak usia berapa tahun harus sudah mulai mengerjakan sholat.
dengan rukun yang benar, bisa dimasukkan dalilnya. Tujuan dipelajarinya, alasan bukan tujuan. Materi ini diajarkan kepada siswa didik di fase B misalnya adalah supaya mereka seperti itu. Contohnya. Jadi alasan aja. Kalau melihat rumit ya di bagian mengapanya ya. Iya. Jadi mengapa mempelajari gitu ya? Maksudnya mempelajari ini gimana, Bu? Ya. Iya. Atau gini, Bu, itu sesuai literatur apa? Apakah di literaturnya ada seperti ini? Kan perintah menurut Allah. Oh iya, ya bisa juga seperti ini. Bisa Pendalamannya juga. kayaknya Bu, pendalaman materi ya. Pendalaman materi bukan mengapa ya. Tapi Iya. agak membingungkan juga di sini. Di sini dalam tafsir Kemenak, Tapi kalau yang saya tangkap ini Kerangka kali ya Bu ya? Kerangka. Manfaat atau Bu? Kerangka dari pembahasan materi yang akan kita buat. tapi tidak sesuai dengan judulnya, Bu. Judulnya mengapa? Kalau mengapa itu kan pertanyaannya ada alasannya. Iya. Alasan, iya. Alasan, tadi ada yang bilang manfaat. Bisa juga, Iya. bisa alasan atau manfaat kalau itu masih nyambung. Tapi Iya, kalau kayaknya ini misalkan manfaat. Misalkan belajar salat, manfaatnya apa nih buat anak misalkan di usia ya ya ini gitu ya. seperti itu. Iya. Kalau manfaatnya nanti ditempatkan mungkin manfaat. Lagi ya. Iya. Ya sudah kita sepakati saja ya Bapak Ibu karena mengikuti umum. Jadi untuk materi adalah tema-temanya. Nah, kemudian untuk isian apa itu detail atau rincian isi materinya. Kemudian mengapa, alasan sajalah, alasannya boleh dikaitkan dengan dalil, boleh juga tidak. Yang jelas menunjukkan alasan kenapa anak-anak perlu mempelajari materi ini. Kalau pengen isiannya banyak sih biasanya ditempelkan dengan dalil ya. Jadi misalnya di akhlak, materi menghormati orang tua begitu. Nah, paling mudah memang menempelkan dalil begitu. Dalil kenapa kita harus menghormati orang tua. Nah, lalu kalau bagaimananya cukup jelas ya. Kalau bagaimana itu cara mengajarnya. Cara mengajarnya rencananya Bapak Ibu akan seperti apa. Ya. Langkah pembelajaran mungkin ya, Bu ya. Iya, kayak kegiatan pembelajarannya. Gitu. Iya, kegiatan Ya. pembelajaran itu di bagaimana dan untuk apa, sepertinya betul, manfaatnya. Manfaatnya di untuk apa. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau berpikir bersama saya. Memang seharusnya seperti itu ya berdiskusi. Ya, jadi sekali lagi materi isinya adalah tema-temanya. Apa isinya adalah rincian dari materinya. Kemudian mengapa, alasan peserta didik harus mempelajari materi tersebut, bisa ditempelkan dalil. Lalu bagaimana isinya adalah kegiatan pembelajarannya. Lalu untuk apa adalah manfaatnya. Itu untuk LK 5A. Jadi materinya cukup mengambil dari salah satu elemen saja ya, Bapak Ibu. Satu fase, satu elemen. Karena tidak mungkin juga banyak-banyak misalkan, dan semua tema gitu nggak usah satu tema saja. Atau kalau kayak gini, tema bisa lebih dari satu tema tapi yang berhubungan. Tergantung, bisa lihat dari buku lah. Satu unit mungkin ya, satu bab. Oke, itu ini kenapa di bagian mengapa panjang sekali ya?
Tapi menurut saya ini agak agak kurang tepat karena alasan menurut Allah bukan alasan menurut guru. Yang menentukan materi adalah guru. Begitu. Ya, LK Maaf, 5 buat LKPD. LKPD itu isinya judul, petunjuk belajar, CP dan TP, capaian dan tujuan pembelajaran, informasi, tugas dan langkah kerja, penilaian. Ternyata ada penilaiannya, tapi sepertinya tidak detail karena kalau saya lihat KB berikutnya, KB 6 itu detail tentang penilaian. Nah, kita lihat contoh. Judulnya tidak harus nama tema Bapak Ibu ya. Bisa diberi judul, bisa mengambil dari subtema. Lalu petunjuk belajar. Intinya adalah peserta didik di sini tuh, tapi tidak secara detail. CP dan TP seperti ini, capaian pembelajarannya 1, karena dari 1 elemen saja. Lalu tujuan pembelajarannya bisa 1, bisa juga 2 ya, juga 3, kalau memang itu masih dalam tema. Selanjutnya informasi pendukung. Informasi pendukung ini apa ya? Isinya bisa apapun ya. Tergantung apa yang Bapak Ibu ingin sampaikan peserta didik yang tidak termasuk ke dalam komponen-komponen yang lain. Gitu. Dan ini juga bahasanya bukan bahasa buat anak SMP sih kalau kata saya mah. Masa dipanggilnya saudara anak SMP. Lalu tugas dan langkah kerja, ya mengerjakannya. Cara mengerjakannya. Penilaian. Nilai A bagaimana, nilai B, nilai C, nilai D. Ya hanya seperti itu penilaiannya. Nah, saya punya contoh lain Bapak Ibu. Mana ya? Enggak bagus tapi ini. Sebentar. Oh ini. Tapi ini IPA. Nah, ini dia bikinnya biar lebih menarik ya. Jadi pakai lembar berwarna. Mungkin mau bikinnya dari Canva. Ini IPA kelas 4. Bagaimana wujud benda berubah? Nah, ini komponen apa? Judul. Ya, judulnya adalah bagaimana wujud benda berubah. Lalu di situ ada ininya, apa? Nama kelompok dan identitas peserta didik. Nah, lalu di sini langsung ke petunjuk kegiatan. Kalau tadi kita pakai istilah apa? Petunjuk belajar. Petunjuk belajar. Petunjuk belajar. Di sini petunjuk kegiatan. Jadi apa yang harus dilakukan? Nah, lalu ini masuk ke, tapi di sini tidak menuliskan CP dan TP, tapi hanya TP saja, hanya tujuannya saja. Kalau di sini, kalau Bapak Ibu harus membuat dengan capaiannya juga. Tapi sama ya intinya ya, tujuannya dimasukkan di LKPD. Lalu setelah tujuan, langkah kerjanya, urutan prosedur mengerjakannya bagaimana. Karena ini IPA, jadi mudah menuliskan prosedurnya karena bereksperimen. Sama ini tugasnya yang di bawah.
Ini langkah kerjanya, ini tugasnya. Tugasnya kan diminta untuk mengisi tabel ya. Kalau di sini ada informasi pendukungnya tidak Bapak Ibu? Impor. Ada informasi pendukungnya tidak kalau di sini? Alat dan bahan mungkin masuk. Bisa ya, alat dan bahan. Jadi makanya tadi saya bilang isinya bisa apapun informasi pendukung itu. Kalau di sini isinya alat dan bahan dan gambar ilustrasi percobaannya. Gitu. Nah, ini tugasnya ada 2. Kira-kira apa yang kurang dari apa yang tidak ada? Penilaian. Betul, penilaian. Ya, karena memang penilaian itu untuk pegangan guru. Siswa hanya perlu tahu sampai di dan langkah kerjanya saja. Tapi ya sebetulnya tidak ada salahnya sih kalau di LKPD seperti ini ditambahkan juga rubriknya. Jadi siswa punya target begitu. Punya target. Ya, ini contoh yang mungkin lebih mudah dipahami ya. Sedikit rumit. Apa Bapak Ibu mau contoh yang ini juga? Boleh Bu, di-share juga. Bu, Siap, nanti saya share. Buat rep. Betul, jadi supaya tidak hanya melihat dari satu contoh ya. Iya. Nah, ini penilaian pun tidaknya ABCD sepertinya. Bisa saja ya. Gitu. Nah, LKPD sudah cukup jelas Bapak Ibu. Intinya disuruh bikin lembar kerja. Tuh. Nah, lalu yang terakhir, C. Bukan, ini lembar kerja. Ini tugasnya Bapak Ibu. Ini tugasnya, kebetulan dia bikinnya kayak gini karena Alkafirun kan jadi tentang toleransi, jadi seperti ini dia. Kalau tadi kan lembar kerjanya kayak gini ya, tabel, mengisi tabel. Nah, terserah Bapak Ibu nanti seperti itu. Yang jelas, yang namanya lembar kerja itu untuk peserta didik kerjakan secara mandiri dengan teman-temannya atau individual. Tidak perlu banyak dipandu oleh Bapak Ibu. Oke, ini lembar kerjanya. Nah, coba kita lihat. Ada apa di sini? Lembar kerja KB 5C menyusun media digital. Nah, di sini 5C menyusun media digital. Jadi harus membuat video sumber belajar. Paling mudah memang dari PowerPoint, lalu dikonvert ke dalam video, dibuat dalam bentuk slideshow, lalu dikonvert dalam video. Tapi kalau menurut saya tidak harus video ya, namanya media digital. Coba kita lihat apa isinya. Iklan dulu. Apa Bapak Ibu bisa mendengar suaranya? tidak ada Bu. Tidak ada Bu. Tidak ada? Oke, sebentar. Kita ulang. Share sound. Beginilah potret toleransi yang terekam di Gereja Katolik Santa Teresia Bongsari, Kota Semarang. Pada bulan Ramadan tahun ini, pihak gereja kembali membagikan makanan gratis bagi para warga muslim untuk berbuka puasa pada Kamis 23 Maret 2023. Menjelang waktu berbuka puasa, warga muslim di sekitar gereja mulai berkumpul dengan tertib untuk mendapatkan paket makanan yang telah disediakan.
Pembagian makanan ini merupakan program gereja yang telah dilakukan selama 2 tahun terakhir dengan tajuk Piring Kasih. Pastor Gereja Katolik Santa Teresia Bongsari, Romo Eduardus Didik Cahyono berharap program ini dapat mengajak warga menyisihkan uang agar nantinya bisa digunakan untuk keperluan lain. Ya, yang pertama tentunya kami sebagai Gereja Katolik dan bagian dari warga masyarakat, kami ingin mendukung agar masyarakat di sekitar gereja ini bisa semakin sejahtera. Maka kami mewujudkan dengan memberikan makanan ini agar dapat membantu mereka menyisihkan dana yang biasa dipakai untuk makan. Dengan adanya makan gratis ini, maka mereka harapannya ada dana tersisa yang bisa dipergunakan untuk kebutuhan lainnya. Selain itu, pembagian makanan ini merupakan salah satu wujud membangun semangat kerukunan antar umat. Dalam program ini, pihak gereja telah menyiapkan 250 porsi makanan yang berasal dari donasi jemaat gereja. Sementara, pembagian makanan ini akan terus dilakukan oleh pihak gereja setiap hari Kamis menjelang waktu berbuka puasa. Toh videonya, tapi sepertinya kalau itu tidak boleh, Bapak Ibu, hanya tinggal mengambil di YouTube video yang satu lagi. Meski berbasis agama Islam, ternyata mahasiswa perguruan tinggi Muhammadiyah tidak selalu dari kalangan Muslim. Universitas Muhammadiyah Papua Jayapura, mayoritas mahasiswanya bukan orang Islam. Nah, ini menarik teman-teman. Jadi jumlah penduduk di wilayah Papua itu kurang lebih sekitar 4 jutaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2,99 juta jiwa atau sekitar 69,54% penduduk Papua beragama Kristen. Kemudian Katolik menjadi agama mayoritas kedua di Papua dengan jumlah 600. Ini LKPD-nya ini berarti ya ini mulai dari judul, petunjuk belajar, CP dan TP lagi, informasi pendukung, tugasnya langkah belajar, penilaian, lalu tugasnya itu sendiri bikin LKS-nya, worksheet-nya seperti ini atau seperti yang IPA tadi kayak gini. Itu dijadikan satu file. Nah, lalu sumber belajarnya, Bu, kalau misalnya dalam satu tema itu saya mau menggunakan YouTube juga, tapi saya pakai PowerPoint juga, pakai Kahoot juga, boleh masukkan saja semua linknya. Kalau ini kan dua-duanya YouTube ya. Nah, bisa Bapak Ibu masukkan link YouTube-nya untuk video pembelajarannya. Kemudian nanti kalau bikin PowerPoint-nya mohon dimasukkan ke dalam Google Drive. Lalu link Google Drive-nya itu yang dicantumkan di sini. Nah, lalu kalau misalnya Bapak Ibu membuat quiz di Quizizz atau di Kahoot atau aplikasi yang lain, linknya juga. Atau Padlet. Pernah dengar Padlet? Tidak pernah dengar Padlet? Coba Belum. Padlet. Baru dengar dari Ibu. Kalau saya kadang sering pakai Padlet, pakai Nearpod juga pernah, lalu yang sering juga learning apps juga banyak, Pak. Kalau kita mengikuti teknologi, aduh, nggak berhenti-berhenti.
Nah, di sini Padlet itu macam-macam bentuknya. Kalau mau kita bikin ada yang bentuknya dinding, ada yang bentuknya apa. Kalau di sini saya pilih yang bentuk dinding. Saya memberikan pertanyaan seperti ini. Lalu mahasiswa menjawab, nanti ada sticky note gitu ya. Misalkan sticky note lalu ditempel di papan tulis. Nah, itu tapi ini digital. Ini teman-temannya komentar, nanti semuanya bisa membaca, bisa dengan satu sama lain di sini. Ya, ini contoh saja Padlet. Padlet lumayan populer sih di kalangan guru. Ada banyak ininya. Ya, sudah tidak bisa. Cuman kalau gratis kayak gini dibatasi maksimal 5 bikinnya. Jadi kalau lagi hapus aja yang sudah ada. Nah, ini contoh Padlet. Jadi Bapak Ibu, kita simpulkan ya. Tugas pertama menyusun materinya yang tadi dalam bentuk tabel ini. Diawali dulu dengan elemennya apa, fase berapa, apa. Tema bisa di sini langsung. PP dan T-nya apa. Setelah itu membuat LKPD-nya. Buat LKPD, awali dengan tabel penjelasannya, lalu tugasnya. Mana sih? Kayak sini. Lalu tugasnya. Kalau ini seperti ini memberikan penjelasan. Bapak Ibu, apakah tugas tidak? Bebas, tergantung tema masing-masing. Misalnya kalau untuk fase A ya kelas 1. Misalnya gini, tentang rukun sholat. Bapak Ibu menempel di tugasnya itu ada gambar-gambar gerakan sholat, lalu peserta didik diminta untuk mengurutkan misalnya. Minta untuk mengurutkan. Atau menjodohkan sebelah kiri gambar gerakannya, sebelah kanan bacaannya. Tarik list. Kan bisa seperti itu ya. Itu bisa dibuat di Excel, bisa dibuat di Word, bisa juga di PowerPoint. Jadi kira-kira jam 8 malam ya. Kayaknya Bu ini Mas selesainya hari Jumat Bu ini. Aduh. Aduh kalau hari Jumat semua nanti Jumat Bapak pagi Ibu, gitu Bu lah. Jadi ini lebaran malam takbiran ya lebaran ini gimana ini? Masak Keluarga daging ya, Bu. diabaikan. revisi kan hari Jumat pagi juga Bu. Pengennya sekarang juga beres. Cuma apa daya gimana badannya dibagi-bagi. Jadi gimana? Saya sih yang penting saya lihat sih selama beberapa hari ini, alhamdulillah di kelas ini Bapak Ibu rata-rata semuanya komitmen ya dengan waktu. Ya kalaupun ada yang misalnya terlambat beberapa menit atau beberapa jam itu karena alasan yang masuk akal dan bisa diterima begitu. Jadi kalau misalnya sekarang saya tanya mau kapan selesainya, ya saya rasa Bapak Ibu setelah itu bisa komitmen. Gimana Bu Ani, mau dikasih tambahan waktu nggak nih? Karena memang banyak sih lembar kerja itu tidak mudah.